Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yuk Ngaji yang berbahagia, siapakah istri kita? Ternyata di dalam berbagai macam nas-nas Quran, juga hadis dari Nabi Muhammad SAW, keduanya menjelaskan posisi dan peran istri dalam kehidupan kita dan karakter mereka. Di antaranya, Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita para lelaki dengan sabdanya yang mulia. Beliau berpesan, Istausu binisa khairan. Berikanlah pesan, berwasiatlah yang baik kepada istri-istri kalian. Fa inna mahunna indakum awanun. Karena sungguhnya kedudukan istri pada suami awanun. Apa itu awanun? Para ulama menjelaskan makna awanun adalah tawanan-tawanan. Apa maksud dari tawanan di sini? Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud istri sebagai tawanan suami bukanlah berarti Islam merendahkan kedudukan istri di hadapan suami. Tapi justru di sini Rasul SAW dengan pesan yang sangat istimewa ini memberikan kita sebuah petunjuk bahwa agar berhati-hati di dalam bersikap kepada istri. Karena makna tawanan menunjukkan bahwa seorang tawanan dia tidak berkuasa, dia tidak berdaya, dia tidak bisa melawan kepada orang yang menawannya. Nah, baginda Rasul mengingatkan kepada kita laki agar kemudian istausu binisa khairon. Berwasiatlah kepada istri, kepada wanita dengan baik-baik. Artinya, Islam selalu mengajak kepada kaum muslimin di dalam pertempuran ketika ada tawanan yang tertangkap agar semua tawanan diperlakukan dengan baik. Nah, di sini baginda Rasul SAW meminta kepada kita, para lelaki, agar memperlakukan istri kita sebaik-baiknya. Seorang tawanan saja di medan perang diperlakukan dengan baik, apatah lagi seorang wanita yang telah menjadi istri kita. Maka sadarilah kedudukan seorang wanita ketika kita sudah menikahinya. Dia sungguh dalam keadaan yang hampir tidak berdaya. Dia tidak bisa melawan suaminya, dia tidak bisa memiliki kekuatan untuk kemudian memberontak dari suaminya karena memang suaminya telah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sosok yang wajib ditaati. Suaminya memberikan nafkah sehingga ada ketergantungan secara ekonomi, secara finansial, secara sosial kepada suami. Inilah yang dimaksud dengan istri sebagai tawanan. Lalu kemudian Rasul juga menyebutkan bahwa ketika mereka melakukan fahisyah mubayyinah, perbuatan keji yang jelas-jelas, Nabi katakan bahwa kita tidak boleh semena-mena kemudian memperlakukan istri sebagai tawanan di sini. Tidak seperti orang kafir yang menyiksa tawanan. Tapi dalam Islam, tawanan ketika berbuat salah juga tidak berarti kemudian seorang muslim boleh semena-mena pada tawanannya, apalagi kepada seorang wanita yang telah menjadi istrinya. Nabi pesankan ketika istri melakukan tindakan fahisyah mubayyinah, perbuatan keji yang jelas yang nampak pada suaminya, maka yang pertama Nabi pesankan, pisahkanlah tempat tidurnya. Lalu kemudian pukullah darban ghaira mubarih, dengan pukulan tapi yang tidak menimbulkan luka, apalagi menimbulkan cacat, nauzubillah, apalagi pada kematian seorang wanita. Jadi pukulan yang tidak melukai. Agar apa? Agar mereka kembali taat tunduk kepada suami yang telah menawannya dalam sebuah pernikahan. Dan ketika mereka telah mentaati kita sebagai suaminya, Nabi pesankan, janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan, menyalahkan mereka, menjatuhkan kehormatan mereka. Masya Allah, demikian indah Islam menempatkan seorang wanita dalam rumah tangga. Nabi pesankan sebagai tawanan, dan tawanan di dalam Islam harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Demikian pula seorang wanita, lebih lagi kedudukannya ketika dia telah dinikahi seorang pria, dia menjadi tawanan suaminya. Wajib bagi suami memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya karena mereka tawanan yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.